Berapa sih harganya? Enggak, fair-fairan aja buat kasih clue teman-teman. 1.000. 1.000 apa? 1.000. Gue tadi bingung. Ini lo rasanya jadi catatan si Boy. Catatan si Boy. Ongki. Iya. Jadi Ongki. Ongki Alexander. Itu masa-masa gua banget. Dan ini gua ngerasain jadi dia sekarang. Mungkin dia nggak bisa ngerasain. Gue siapa? Gue penumpang aja. Lebih dari segitu, lebihnya gua tembak 200. Lebih. 250. Lebih. Gua nawar nih kayak tukang dagang gitu. Lebih. Jika ada vlogger, assalamualaikum. 90-an catatan si Boy, tapi 2 pintu. Check this out. Gua ketemu Mbak Ani lagi, pemilik Velox Cekri. Juragan kucing yang mobilnya banyak. Amin. Insyaallah. Amin. Kemarin kan cerita tuh yang kata lu bilang apa mobil pas review DX kemarin. Ya, pas review DX dia bilang pre-wedding sebenarnya mobil bukan DX. Ya, mobilnya BMW. Ini. Nah, gue penasaran BMW seperti apa sih di bangga-banggain itu ya kan? Bangga-banggain. Iya. Ini. Iya. Ini Om. Apa yang bikin lu tertarik dan bisa bangga-banggain ini mobil? Wah, ini kalau ngomong gitu gue langsung wah dulu pertama kali. Ini mobil gue beli tahun sekitar 2015. Semua tabungan gue beli. Gue nggak ngerti mobil klasik pertama gue beli ini mobil. Gue bahkan nggak gitu tahu coupe apa bedanya apa. Gue beli ini mobil, semua tabungan gue. Dan ini mobil yang gue restorasi for the first time, trial and error. Yang membuat gue bisa merestorasi mobil-mobil yang gue punya. Klasik cars yang gue punya. Jadi ini cikal bakalnya. Ini cikal bakalnya. Ya, cikal bakal gue belajar mobil, gue ngerti gimana cara restorasi yang menurut gue cukup proper ini. Dan ini mobil trial and errornya banyak banget Om. Oke. Nah ini sebenarnya seinget gue catatan si Boy kan? Iya ini catatan si Boy. Tapi si Boy itu nggak salah tahun 87. Ini gue 91. 91. Hafal ya sampai lo? Insya Allah. Asik. Insya Allah Om. Nah tadi lu bilang beli 2015 ya? 2015. Lu ngangkat berapa waktu itu? Yang jelas di bawah 200-an. Di bawah 200. Waktu itu cukup murah ya. Considering orang kayaknya waktu itu belum se-boom itu ya, buat mengetahui, buat appreciate mobil klasik, nggak kayak sekarang ya. Post Covid ini lebih banyak orang yang lebih appreciate mobil-mobil klasik. Ini lagi ngangkat banget ini ya kan? Iya ngangkat. Asli. Nah berarti cerita lu yang sampai mau rencana mobil nikahan ini tadi story-nya, ya kan? Iya. Ya kan? Iya, jadi gua kemarin pas 2021 gue nikah, gue harusnya pakai mobil ini nih Om. Kenapa sih gue penasaran sampai lu pikir ini banget gitu? Gue mikir ini karena sebenarnya gue suka warnanya. Ini warnanya Mauritius Blue. Oke. Mauritius Blue, dan gue udah bikin jas warna Mauritius Blue. Gue kalau lo lihat sekarang warna gue cocokin lagi. Ya cocok. Gue cocok sebenarnya, emang baju gue rata-rata warna ini semua. Oh, lu penggemar warna biru, ya? Biru. Gue suka banget biru. Nah, gue pengen ini sebenarnya matching sama my whole wedding attire waktu itu. Oke, atmosfernya atmosfernya semua. Akhirnya gue pilih mobil ini. Gue pakai mobil ini. Nah, tapi ya namanya hidup kita nggak pernah tahu. Mobilnya sih gue simpen, gue rawat. Pas mau belok, as rodanya lepas. Oke, balik ke mobil. Lu warnanya? Warnanya Mauritius Blue. Warnanya, tapi jujur, gue milih color code ini bengkel yang bisa ngecat sampai sekarang ini susah prosesnya. Gue udah pernah, ini mobil pas gue beli warna hitam. Terus? Warnanya hitam, tapi karena gue suka biru, ya gue cat biru. Gue cat di bengkel yang waktu itu baru buka. Hasilnya warnanya nggak Mauritius Blue, nggak sesuai dengan color code. Gue cat lagi ke bengkel lain di Cipete. Gue habis lumayan juga. Akhirnya warnanya kok nggak Mauritius Blue. Gue ngumpulin duit, barulah tahun 2020 pada saat Covid agak senggang waktu, gue masukin ke bengkel yang waktu itu kebetulan nggak ngantri, bengkel spesialis BMW. Akhirnya dicat ini, full dikerok, diberesin semua, full body repair dan repair karena kala itu masih ada beberapa elemen yang nggak rapi, nggak presisi gitu. Nah,
Itu gue cat semua dan lain. Ini juga termasuk lips ini gue cat. Makanya agak naik karena seharusnya ini ada opsi yang emang ini bukan sewarna body, tapi bodo amat gue bikin sewarna body aja. Karena gue suka. Nah kalau boleh tahu kondisi lu beli itu sebenarnya udah bagus, maksud gue udah nggak tambahan apa-apa kan? Enggak. Yang gue lakukan perubahan pada saat gue beli mobil itu di luar aja. Di luar aja? Mesin aman, ini mobil mesin gak gue ganti sama interior? sekali. Interior udah gue ganti. Jadi fabriknya itu ori punya, coupe punya. Tapi gue retrim ulang pakai bahan ASC fabric. Itu dari luar negeri gue masukin ke sini. Oke, udah mulai lanjut mobil nih. Langsung ke mobil. Lampu, ini beda nih lampu. Ya, gue pakai yang Hella Smoke ini. Hella Smoke. Hella Smoke. Terus abis itu sebenarnya sih ini semua pada hakikatnya kalau mobil kayak gini Om. Nggak bisa kita modif kayak ekstrim kayak DX karena ini alirannya tuner mobil kayak BMW Mercy itu pilihan bagi gue tuh kalau Mercy ya gue antara AMG atau Brabus. Kalau ini gue antara Alpina aja sih kalau gue ya. Kembali ke kodrat balis bilang. Iya, gue nggak mungkin gue terlalu yang ekstrim. Gue pakai elemen yang non yang tadi gue bilang itu. Jadi non tuner, walaupun ini sebenarnya Alpina ya bilangnya cuma peleknya doang Alpina, tapi gue modif ini very simple, very light, very original. Tapi yang gue appreciate dari ini ya kualitas catnya, mobilnya, scoop. Ya gue nggak kayak DX lah yang kita appreciate gado-gadonya ini. Tapi kalau ini gue lebih appreciate ya mobil ini sendiri, this engineering. Bener sih, kalau lihat dari grillnya aja emang udah bagus gitu loh. Iya, maksudnya gitu. Lu mau ngapain ya? Gue ganti ya kecil-kecil aja lah. Lampu, Hella, tapi kecil-kecil tapi agak nonjok dikit. Berapa sih harganya? Enggak, fair-fair aja buat kasih clue teman-teman. 1.000 apa? $1.000. $1.000. Samping. Aduh. Asli, gue ngeliat langsung cap 2 pintu, jas. E30 kan? E30 sedan. Berarti lu convert ke coupe. Iya. Si ini seni convert. Ya seni susah banget. Sebenarnya historinya. BMW itu E30 ada berapa macam sih? E30 tuh sebenarnya ada 2. Ada sedan yang biasa sama coupe. Namun waktu itu ada orang yang berusaha mengubah sedan dia menjadi wagon atau touring. Nah, akhirnya mungkin BMW quite interested. Wah, gila juga nih orang bisa bikin di garasi dia wagon itu boleh. Mungkin teman-teman cek sejarahnya. Akhirnya BMW mengapresiasi dan kemudian BMW mulai memproduksi BMW yang wagon. 30. Tapi sebenarnya idealnya pada saat itu cuman ada yang sedan sama yang coupe. Itu sejarahnya sih. Sependek pengetahuan gue ya. Gue langsung ke pintu. Ini rubah. Ya ini rubah. Nah jadi ini tuh kan tadinya namanya mobil 4 pintu ya. Di sini tuh ada pasti lekukan 4 pintu di sini. Ini keluar. Gua ini dari mulai cat pertamanya hitam, gua cat ke biru tuh sebenarnya menutupin lekukan ini. Lekukannya susah. Udah gua cat, udah didempul lagi, tetap kelihatan. Gua udah ganti 4 bengkel dan gua udah habis. Gua nggak enak gimana nyebutnya atau gimana ya, tapi gua udah habis cukup banyak buat nutupin. Dan akhirnya temulah satu bengkel, nanti gue kasih lihat prosesnya di mana ini harus dikrok, ditambah plat, ditutup, ya lekukan ini hilang. Nah ini emang pintu, tadinya pintu, namun semua ini dari mulai kaca belakang, ini semua asli Om. Oh ini asli coupe? Asli coupe semua, gue beli ini partsnya asli coupe. Pintu iya. Dan sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan karena orang udah banyak yang melakukan konversi. Dan masalahnya mungkin boleh dibalikin. Kenapa orang melakukan konversi mobil dari 4 pintu ke 2 pintu? Jawabannya sebenarnya satu. Karena yang 2 pintu nggak dijual. Oh nggak dijual? Ya susah dapetin ya. Itu mobil langka, orang jarang jual. Menurut gua at that time. Dan BMW yang coupe ini quite langka di jalan. Pada saat mau ngebrowsing yang aslinya, yang 2 pintu, harganya satu mahal. Itu sekitar sekarang mungkin 800-an yang asli. 800-an, 800 mungkin 900 ada yang 1M. Ya gua nggak tahu lah itu harga suka-suka orang ngasih harga goib. Dan juga parts coupe kayak pintu gini tuh bisa ratusan juta juga. Jadi conversion kitnya itu mahal sekarang. Berarti sekali lagi ya, lu kaca belakang. Iya. Pintu ini udah coupe bener. 1, 2,
3, 4 sama daleman semua. Sama ini? Iya, ya bagasi akhirnya kita ganti yang coupe punya. Oh, I see. Kelihatannya simple loh. Karena gue gimana caranya ini tetap menjadi European car. Jadi misalkan kita lagi ke Eropa, ke Inggris, kita ngeliat nih mobil, mana ada yang terlalu ekstrim? Enggak kan? Jadi modifikasi itu santai-santai tapi agak menyelekit lah istilah gitu. Nah itu yang pengen gue iniin om. Nah kalau gue balik lagi nih, lu ngerubah ini aja deh, gue nggak bicara yang lain-lain. Habis berapa itu? Ngubah ini. Pintu ini. Jadi ngomongin pintu ya om. Jadi karena ini 2 pintu dan tadinya 4 pintu, pintu ini lebih panjang di meter. Iya. Ya kan? Pintu ini lebih panjang dimensinya. Pintu ini dipasang dengan asumsi pintunya dicopot ya. Yep. Ini pintu dicopot dari ini situ. karena ini mundur. Ya, ini mundur terus dipasang nih kaca ini, coupe. Dipasang. Tek. Nah, ini berarti ini kita ditarik lagi nih, dibikin. Dan ngerjainnya tuh pakai blueprint di bengkel waktu itu ya. Lu kembali lagi lu tanya ya, tadi habis berapa? Gue udah mungkin ganti 5 bengkel buat ngerjain masalah lekukan. Ini Ya, lekukan ini walaupun ini lu pakai conversion kit atau apa, lekukan ini tuh memang harus diganti, harus diberesin ini permasalahan pintu ini nih. Pokoknya mata gue sebagai orang yang agak keganggu kalau ada hal-hal yang nggak bener di mobil, gue ngelihat ada garis, nah itu gue rapiin. Ya habisnya mungkin buat cat aja mungkin cepet lebih lah. Total ya 150 lebih lah habis cat. 150. Ya, buat cat tuh 150 juta. 150 juta. Sekian. Nah ini yang period korek banget. Mobil 90-an, peleknya ya legend zaman gitu-gitu juga gitu kan. Ada Brabus, Yoi. kalau yang Mercy ada AMG. AMG, ini kalau BMW ya Alpina ya. Nah, speknya. Speknya kalau ngomongin ban dulu, Ban dulu deh. 205 50, peleknya sendiri ring 16. Dan mungkin sebelum lo tanya gua, ini pelek memang gue sudah dapatkan pada saat gua beli ini mobil. Jadi gue udah terpasang, yang gue lakuin pada pelek ini cuman ngecat dan ganti ban. Jadi gue pelek nggak tahu. Nah, seinget gue sih kayaknya peleknya Alpina ini ring 16 ini, Ring lebar 7. Iya, I think so ya. Nah, kalau kaki-kaki, Kaki-kaki udah gue ganti semua. Ceperin dikit, abis itu gue ganti total. tuh refresh semua lah. Refresh semua sesuai dengan nih mobil punya. Diganti baru. Baru dan partsnya lumayan ada. Nggak susah. Oh, gampang deh. Gampang. Gampang bawa aja ke spesialis kaki-kaki di daerah Haji Nawi atau di Bintaro. Itu pada bisa kok. Berarti di depan belakang ceperin sedikit aja. Ceperin sedikit. Nggak terlalu ini sih om, karena ini emang kalau pakai pelek ini karena 16 ya. Agak kecil dan profil bannya juga nggak gitu tebel. Jadi emang harus diceperin. Kalau nggak agak dikit. Bannya Falcon loh, asik. Ada Falcon. Dan ini masih belum terlalu sering gue pakai nih mobil memang. Jadi masih tebel. Asli mobil dia jarang dipakai gitu kan. Belakang. Ayo, belakang. Set, gue kepancing sama stiker nih. Stiker. www.pelau.co. Iya. Apa tuh om? Kantor gua. Oh, kantor. Kantor gua. Berarti lo masalah hukum juga? Iya. Bener gak sih? Bener. Gua punya kantor hukum. Oh, berarti lo sekarang dimain di hukum? Iya, gua emang dari awal gua hukum om, kerjaan gua. Oh, jadi kerjaan utama gua jualan kucing, sampingan gua berkantor. Jadi banyak ya? Pantesan aja lo kolektor gitu kan? Iya. Nah ini ngomong nih, kantornya di mana om? Lau ini? Gua di Bintaro. Di Bintaro ada? Di AFP Building di Bintaro. Janjinya punya lo sendiri? Bareng sama teman kita. Oh, keren. Belakang. Yep. Nih. Oke, nah ini gua custom lips ya, rear lips ini custom. Kalau yang kayak DX kan harusnya Voha ya, kemarin ya kan. Ini gua custom aja. Ini juga harganya nggak gitu mahal, tapi ini nggak mahalnya ya nggak kayak DX. Ini sekitar 2 juta gua custom. Nah, tadi yang lu bilang belakangnya coupe, ini ya sampai sini ya? Iya. Ini coupe semua. Gitu. Ini coupe juga. Ini kan juga sampai dalemannya juga coupe kan. Nah, itu dia. Iya. Nih. Ada semacam angin biar nggak embun. Keren loh, bener loh. Ini sekali lagi nih om ya, gua mohon maaf nih, gua bangun ini nih udah 2015 ya dapatnya. Gue beli 2015, bangun pun nyicil 2015. Jadi emang agak-agak lupa. Tapi recently yang gua ganti adalah lampu. Lampu gua baru ganti. 2022. Baru dari luar. Oke. Lumayan. Lumayan, dah nggak usah di ini. Ke dalam. Lumayan.
Gue nyetain bingung. Ini lo rasanya jadi catatan si Boy. Catatan si Boy. Ongki. Iya. Jadi Ongki. Ongki Alexander. Itu masa-masa gua banget. Dan ini gua ngerasain jadi dia sekarang. Mungkin dia nggak bisa ngerasain. Gue siapa? Gue penumpang aja. Bukan Emon. Jadi Emon gitu kan. Asli gue norak sih emang. Gue belum pernah masuk X30 ya. Sekarang gue baru masuk dan gila. Ini jam masih analog ya? Jamnya analog, masih aktif juga. Terus abis itu ya, ini semua instrumen ini gue bikin minimalis tapi yang penting aktif. Jadi elektrikalnya semua berjalan. Hidup semua berjalan. Nah, tadi kayak lo naik turun, lo cek spion kan aman semua. Iya. Jadi yang kayak tadi gue bilang kembali, kita nggak bisa nambah gua bukan kita ya. Orang lain mungkin bisa, tapi gue pribadi nggak bisa nambah opsi terlalu banyak di mobil ini. Gue bikin seadanya tapi rapi dan fungsi. Gitu. Merefresh ke zaman dulu lah. Iya, ini atasnya juga gue bikin bludru. Gue ini fabriknya walaupun udah gue trim yang pakai ASC fabric itu, karena tadinya nih bolong parah. Aslinya parah banget, bolong. Ini kan gue copotan kan, ngambil coupe punya sampai belakang nih coupe. Dan ini punya coupe berarti? Coupe semua coupe belakang. Ini nggak ada kiri kanan coupe semua. Ini full coupe om, coupe semua. Totalitas coupe berarti ya? Totalitas convert, jadi convertnya ini full convert. Iya. Jadi memang 4 pintu dikonversi ini semua coupe. Jadi yang dibikin by nature ya, by tangan itu nggak terlalu banyak. Iya. Kalau ini ya gue beli bahannya aja, abis itu gue jahit di langganan gue, the best. Tapi bahannya dari gue ASC, jadi kayak semacam manufaktur buat bahan-bahan kayak gini. ASC fabric. Asli lu lihat. Gak ada celahnya nih mobil. Insya Allah. Mulus gitu kan. Depannya juga bersih. Ini sampingnya gila. Gue jarang banget naik ini. Ini mobil yang lo lihat lah tadi kan. Gue taruh di garasi doang. Jarang gue pakai karena ini ceper. Dan kalau gue pakai muter-muter ya kadang-kadang ya sama bini gue muter-muter. Cuman bini gue agak kurang nyaman naik ini. Gitu. Jadi akhirnya ini mobil lebih banyak yang nganggur karena gue juga ngantor juga nggak mungkin pakai ini kan, day to day nganggur. Tapi pas lo masuk fungsi kan, walaupun nggak dipakai lama kan. Iya. Ya, kebanyakan mobil lo kayak gitu ya. Jarang dipakai tapi fungsi semua. Fungsi harus. Ya walaupun gua nggak pakai tapi gue panasin, gue cek semua. Kalau sekali electrical atau mechanicalnya nggak berfungsi, gue rapiin langsung. Nah kalau mesinnya, ini mobil udah seger banget. Mesin nanti gue kasih lihat fotonya pada saat mesinnya diturunin ya. 2016-15. Oh, sempat turun berarti. Sempat turun, di refresh. Pokoknya ini proses gue dokumentasinya lengkap. Dan pemilik sebelumnya juga karena dia cukup apik ya, dia juga mendokumentasiin juga. Jadi ini mobil prosesnya dari 4 pintu tuh jelas. Mesin tidak ada diganti, intinya cuman di refresh. Pokoknya yang harus elemen kecil-kecil yang harus diganti ya diganti. Pokoknya ini tetap M40 dan nggak ada perubahan apapun di mesin sama sekali. Kebayang sih. Jadi benar-benar coupe yang bisa dibilang gas gitu menurut gue. Insya Allah. Effort terbesar lo om nih. Gue kan ngeliat mobil simpel banget nih. Tapi pas dibaca lumayan gue gitu kan. Yang paling berat bagian mana om? Dari segi segala sisi ya. Keuangan lah, waktu lah. Ring-ringan lu nya lah gitu kan. Berat. Iya. Bagian mesin sih insya Allah nggak ada masalah. Ya gue nggak apa-apain mesin. Ya gue rekondisi ya, turun mesin waktu itu ya. Aman. Yang bagian paling berat tuh hati lo. Tahu nggak kenapa hati lo? Lo kegoda nggak buat ngelakukan modifikasi di mobil ini dengan aliran yang ada? Kalau gue kegoda, tapi it's staying tune ke aliran ini. Dan gue tidak bosen membuat mobil gue kayak gini. Gue udah puas dengan ini dan itu yang paling berat. Merasa puas terhadap mobil yang gue bikin. Fokus ke konsep berarti. Konsep lu segini udah. Fokus ke konsep dari awal. Jadi gue bikin nih Alpina, gue ngelihat ini, sorry ya. Jadi gue waktu itu pernah keluar, terus gue lihat ada Alpina coupe di cafe di pinggir. Itu jadi patokan gue. Nah akhirnya gue pada saat 2020 ada rezeki, ini gue ubah langsung gue bikin yang kayak gue lihat. Dan itu staying to that itu agak susah. Makanya gue bilang proses ini nih dari gue masih merintis sampai gue alhamdulillah dikasih Allah rezeki. Dan gue bisa memodif sesuai dengan pakem yang gue suka. Sampai gue punya miniatur loh ini mobil. Ini dibikinin temen gue. Karena dia tahu how gue suka ini mobil. Cakep sih. Nah sekarang balik nih biaya. Lo tadi beli berapa?
Ya, di bawah Tahun 200. 2015. 2015. Di bawah 200. Di bawah Dikit. 200. Di bawah 200 sedikit. Lu habis More than that. ya More than that. berapa tuh? Lebih dari segitu, lebihnya gua tembak 200. Lebih. 250. Lebih. Gua nawar nih kayak tukang dagang gitu. Lebih. 300. Lebih dikit. Dikit. Kebayangan lu? Bonnya lebih ada dikit gua. berapa? Bonnya ada semua. Yang paling mahal ya di chat, Om. Cat ya? Nggak, bukan yang paling mahal ya, yang paling ya bagi gue ngechat nggak worth it lah segitu ya, sampai Iya. karena gue salah beberapa kali, gue ngechat hasilnya nggak maksimal, akhirnya gue ganti nggak maksimal. Jangan nanggung ya, intinya kalau lo mau ngechat mobil tuh, apalagi mobil kayak gini nih, ya jangan nanggung deh. Bener, Itu karena ntar pada saat lo udah punya rezeki, Chat lagi. Iya, mendingan nabung dulu aja, tunggu the best time, the best place sesuai dengan kemampuan lo. Jadi gue 2015 gue chat, pas gue beli nggak lama gue chat biru, aduh nggak sesuai color code, nggak sesuai, aduh udah pusing dah, nggak usah dibahas deh itu pokoknya. Nggak kepuasan lah nggak Nyesel. dapet ya kan. Nah akhirnya gue sekarang puas dengan hasil ini, gue chat di bengkel yang lumayan bagus, Dan hingga menjadi mobil kebanggaan lu yang lu bilang tadi buat merit lagi ya kan. yang tadinya mau gue pakai buat merit. Iya. Udah punya jas yang sama, udah apa, akhirnya nggak jadi, malah si DX tuh rezekinya. Nah kalau spare part sebenarnya BMW aman nggak sih? Aman banget, sama kayak DX Om, aman. Iya, Banyak ya? aman. Ini gue servis di bengkel yang lumayan besar di Mampang. Nah, Dan bengkelnya cukup gede, dan di sana pun juga affordable, cukup murah. Semua rata-rata mobil Mercy dan BMW gue yang lain tuh gue di BAM ini, dan itu bengkel gede banget. Dan yang Gue penting lo cari mau bengkel yang bisa naikin mobil. Jadi lo jangan cuma lihat gini-gini doang, mobil harus naik. Sebisa mungkin lihat kolong segala macem, karena mobil tua, apalagi kalau nggak lo pakai takut ada tikus apa, ada yang netes. Lo harus cari bengkel yang memang punya chain of command, jadi ada kepala montir, ada apa, jadi dia ngelihat, oh ini ada sistemnya. Itu makanya gue kalau mobil Eropa beda sama mobil Jepang, gue agak take it to the next level. Jadi bukan berarti nggak hemat atau gimana, tapi gue cari bengkel yang agak gedean. Nah cerita uniknya Om. Ini kan mobil kesayangan lu, pasti cerita unik itu dalam banget ya. Cerita unik, jadi dulu tuh gue pernah mau tukar tambah nih mobil sama Mercy 190E. Terus abis itu udah sama-sama dibawa ke bengkel. Oke. Cek bengkel apa semua, kolong apa semua, setek. Terus habis itu gue udah pada tahap gue bilang, gimana Om, udah suka, udah oke bagus mobilnya. Terus dia baru tahu pas udah sama bengkel udah dinaikin, udah semua udah beres, dia baru tahu kalau ini mobil ternyata convert. Pas pada saat gue kasih lihat surat-suratnya, jadi suratnya kan 4 pintu kan, pasti convert. Dia kaget lah, oh itu convert ternyata. Terus gue bilang, lah emang lu ngecek di bengkel ngecek apa? Ya lu kan ngecek dong mobil 2 pintu asli apa enggak. Jadi akhirnya dari situ ya udah gue nggak jadi minat. Kebetulan mobil yang gue lihat juga ya gue alhamdulillah udah ambil yang lain. Iya. Gue nggak cocok sama mobil itu, dan alhamdulillah dia nggak cocok juga, karena gue mikir, wah berarti cakep juga mobil gue sampai Berarti bengkel kelihatan gitu. Iya, gue bilang wah. Berarti nggak tahu gitu kan? Iya, nggak tahu. Iya. Ya buktinya aja, gue nggak tahu gimana bengkel ngecek atau gimana. Tapi pada saat gue ngeliatin surat, yang bersangkutan cukup kaget. Oke. Itu aja sih. Dapat sih. Dia kebayang. Berarti kompeten dia tuh sempurna, itu nggak kelihatan. Ya insya Allah. Jadi Asli. kalau gue sih gue bikin mobil, gue pastiin mobil ini aman, nyaman, dan semua fungsinya berjalan. Dan catnya juga gue pada saat itu ya gue memang masih belum terlalu mampu, tapi pada saat gue mampu, gue bikin make sure bagus. Gue riset, dan ini dibangun dalam sesuai dengan koridor blueprint. Jadi ada prosesnya. Nah itu effort, gue nggak tahu menurut orang itu effort yang besar apa enggak, tapi gue dalam melakukan restorasi mobil gue ya seperti itu. Riset. Gue selalu belajar banyak sama Doi gitu kan. Dan penjelasannya detail, gue suka banget. Abis ini ada lagi, lu tungguin lagi. Insya Allah, boleh silakan. Makasih banyak. Thank you Om. Makasih banyak pokoknya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lu nawar 30 juta, jadi tawar. Denger lu, berapa? 350. Enggak deh. 350 juga kan? Enggak. Karena gue effortnya aja capek, gue kesel ngebangunin mobil. Bilang nggak jualnya, natap kamera coba. Ini nggak gue jual. Nggak gue jual. DX juga nggak dijual, DX nggak dijual.